Halo Valentinus, apakah organisasi masih relevan setelah kita selesai kuliah? Dan apakah ilmu organisasi kampus masih berguna saat kita bekerja? Jangan lupa pantengin, let's dive in. Kali ini saya nggak sendirian, ada Hai, nama saya Riham. Riham. Ya, kita udah lama sebenarnya kenal ya. Dulu kita pertama kenal di mana tuh ya? Kita pertama ketemu di tempat les Kursus ya? Kursus Mr. Deon. Ya, dulu kita belajar bareng ya, saya ngajar, kemudian Riham datang gitu ya. Ya, saya salah satu muridnya. Gitu, Salah satu murid. dulu kita belajar bareng. Betul. Kali ini spesial banget soalnya kita bakal bahas tentang organisasi ya. Betul, Organisasi Mister. ini sering menjadi perdebatan antara anak netral dan anak organisasi. Kalau maaf Mister, kalau di dunia kampus namanya kupu-kupu dan kura-kura. Oke, apa itu kupu-kupu? Kalau kira-kira? anak kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang kuliah pulang. Oke, Istilahnya orang-orang yang netral yang Mister sebutkan tadi. Kalau kura-kura itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kuliah rapat. Oh, organisasi. Anak-anak organisatoris, betul. Mantap. Nah, jadi dari awal namanya udah kelihatan perbedaannya. Betul. Jadi kalau kupu-kupu ya udah kuliah pulang gitu kan. Ya, Kita habis nggak kuliah tahu di pulang, rumah betul. ngapain dia ya kan. Ya mungkin dia bekerja atau mungkin bantu orang tua atau mungkin leha-leha, kita juga nggak tahu. Sementara yang paling jelas adalah orang-orang organisasi setelah selesai kuliah pasti rapat. Gitu ya. Pasti Kita nggak rapat. tahu rapat apa ya. Rapat apapun itu. Ya, yang penting rapat lah ya. Gitu. Nah, kali ini kita akan bahas secara mendetail apakah organisasi itu masih relevan setelah kita selesai kuliah. Nah, ini mungkin sangat berguna buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih kuliah dan bingung mau masuk organisasi enggak ya? Mau masuk organisasi apa? Sebenarnya ini gunanya buat apa? Gitu ya, Riham. Betul. Nah, kali ini mungkin bisa diceritakan dulu tentang pengalamannya Riham tentang organisasi dan lain-lain sampai saat ini. Oke, ini boleh nyebut label, Mister? Nggak apa-apa, ini bebas. Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan semua, nama saya Muhammad Riham. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lulusan terbaik ya waktu itu ya? Ya, termasuk Alhamdulillah termasuk salah satu yang terbaik, wisudawan terbaik. Lulusan tahun lalu 2024. Dibilang pengalaman organisasi saya juga nggak sedikit, tapi juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan senior yang sudah luar biasa sudah luar biasa melawan gondrong gitu ya. Biasanya gondrong, betul. Biasanya gondrong, terus biasanya dia punya titel berbelas-belas semester gitu. Semester ya, bukan berbelas-belas semester. Tapi di luar itu mereka juga orang-orang yang luar biasa gitu, lebih luar biasa daripada saya khususnya gitu. Betul. Bicara terkait pengalaman, saya memulai karir organisasi saya di himpunan. Oke, Di kampus himpunan, di himpunan kampus. Jadi himpunan mahasiswa itu organisasi lingkup program studi, Mister. Jadi saya mulai karir organisasi saya itu di English Student Association. Di mana? English Student Association. Jadi himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Jakarta. ESA ya? ESA, betul. Oh, saya pernah diundang gitu. Oh iya. Iya, jadi speaker waktu itu tentang apa ya, saya lupa, tapi saya pernah diundang sama organisasi tersebut gitu ya. Iya. Waktu itu udah nggak jabat kali ya? Udah selesai. Waktu itu Mister di bawah adik kelas saya mungkin ya. Ya, saya di English Student Association di ESA pernah menjabat sebagai kepala bidang komunikasi dan informasi. Mantap. Waktu itu setelah karir saya di ESA selesai, karena kan kalau di organisasi kampus khususnya itu kita para pejabat ya, kita sebut aja pejabat. Betul. Kita tahu di kampus itu istilahnya BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, itu kita dikasih satu periode itu 1 tahun. Jadi masa karir kita di organisasi tersebut 1 tahun. Hitungannya 2 tahun kalau di himpunan, khususnya di UMJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena 1 tahun lagi sebagai anggota bidang. Oke. Setelah karir saya di ESA selesai atau purna bahasanya, setelah menjadi demisioner di ESA, saya melanjutkan karir saya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masya Allah, keren. Tapi Fakultas ya? Fakultas, betul. Jadi kalau di universitas mungkin di UIN namanya Dema. Oh ya, Dema F ya? Ya, Dema F. Saya Dema F. Dema U gitu ya? Dema, betul. Kalau di UMJ istilahnya BEM. BEM ya. Badan Eksekutif FYI Mahasiswa. teman-teman, sebenarnya Riham ini
orang pertama yang lulus dari angkatannya ya. Betul. Luar biasa. Jadi, ini orang-orang yang sangat luar biasa yang ada di sini sebenarnya. Angkatan prodi, betul. Angkatan prodi. Program studi, betul. Selain itu, saya juga berkiprah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Oke. yang ada di Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Juga pernah ikut pelatihan ikatan atau pelatihan kader tingkat madya, itu tingkat nasional. Madya itu nasional. Jadi dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Indonesia itu kebetulan waktu itu tuan rumahnya juga Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi saya ikut berpartisipasi di situ. Udah ngejabanin itulah ya pokoknya. Betul. Jadi asam garam organisasi sedikit banyaknya sudah tahu lah. Bukan garam dan madu tapi ya. Bukan garam dan madu. Oke. Nanti tiba-tiba malam kios ini gitu. Oke, bagus. Iya, sempat waktu itu ke Malaysia juga ya. Ya. Itu organisasi atau untuk ke Malaysia itu komunitas khususnya ya. Komunitas. Itu kita diadakan oleh PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Oke. Itu seluruh Indonesia juga, kayak himpunan seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya seluruh Indonesia untuk menjalani yang namanya pengabdian masyarakat waktu itu. Pengabdian masyarakat di Kuala Lumpur di Malaysia untuk mengajar teman-teman keturunan Indonesia, Sir, yang mungkin kurang mendapat perhatian pendidikan dan kurang mendapatkan akses pendidikan yang layak waktu itu di luar negeri khususnya. Berarti ini kita dapat informasi baru sebenarnya. Nggak cuma di Indonesia, sebenarnya di Kuala Lumpur juga ada ya orang-orang yang pendidikannya itu tidak terjamin gitu. Khususnya orang Indonesia. Khususnya orang Indonesia. Jadi di luar negeri ya, dalam study case ini adalah Kuala Lumpur saya waktu itu. Itu banyak orang-orang yang keturunan Indonesia. Jadi ada pekerja migran Indonesia, istilahnya PMI. Sekarang dulu kan istilahnya apa ya? Dulu itu istilahnya apa, pekerja migran itu TKW atau TKI dulu, tenaga kerja Indonesia. Sekarang istilahnya PMI, pekerja migran Indonesia itu yang ke sana dan menikah di sana, akhirnya punya anak. Nah, anaknya ini lahir di Malaysia tapi keturunan Indonesia. Gitu. Dan mereka banyak dari mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak karena bukan warga negara Malaysia. Betul. Gitu. Walaupun lahir di sana. Betul, walaupun lahir di sana masih belum diakui sebagai warga negara Malaysia gitu. Jadi banyak dari mereka yang nggak sekolah, banyak dari mereka yang bahkan ada yang usia-usia produktif sebagai seperti usia 13 sampai 15 tahun itu yang belum dapat akses, masih aksara apa ya, buta aksara huruf lah gitu, atau belum bisa membaca lah gitu. Jadi waktu itu saya dan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia diberikan tugas atau diberikan kepercayaan untuk mengajar anak-anak tersebut. Seperti itu. Miris sebenarnya ya, tapi ya mau gimana lagi, itu bukan di negara kita ya. Sekarang kita balik ke topik kali ya. Kita akan bahas seberapa relevan sih organisasi setelah kuliah. Nah, itu dia. Kita setelah berkenalan dengan Riham, kemudian kita sudah tahu pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa tadi, sampai nasional, kemudian sampai ke luar negeri juga tadi udah dijelaskan. Kita perlu tahu nih, sebenarnya organisasi itu relevan nggak sih setelah kuliah, atau cuman di kampus doang, atau atau gimana? Coba kira-kira. Ini untuk disclaimer ya teman-teman, ini jadi opini pribadi saya, jadi bukan representasi dari satu organisasi atau satu lembaga tertentu gitu. Betul. Dibilang relevansi organisasi terhadap dunia pekerjaan saat ini khususnya Mister, itu kita ambil 2 section saja dari saya atau dari pandangan saya. Yang pertama ilmunya, yang kedua budayanya. Jika kita bicara masalah ilmu dulu, ilmu yang kita dapat di organisasi, saya yakin 100% itu sangat-sangat relevan di dunia pekerjaan. Sangat-sangat relevan gitu ya? Setelah kita lulus kuliah, itu ilmu organisasi sangat-sangat terpakai atau sangat-sangat relevan di dunia pekerjaan. Khususnya, disclaimer lagi ya, untuk teman-teman yang bekerja di luar program studi atau di luar jurusan saat kuliah. Khususnya untuk teman-teman yang kerjanya di luar jurusan saat kuliah. Itu sangat-sangat relevan dan sangat-sangat dibutuhkan. Betul, seperti manajemen waktu gitu ya? Contohnya, betul.
Contohnya seperti manajemen waktu yang Mister tadi bilang, lalu ada problem solving, Iya betul. Confidence ya kan? confidence, public speaking. Public Nah, ini yang speaking. paling penting. Public Iya. speaking itu kita dapatkan, kita latih saat apa? Saat di organisasi. Iya. Gitu, public speaking, lalu juga ada lobbying, teknik lobbying. Iya, lobbying ya. Lobbying, gimana cara kita Melobi, bernegosiasi, bernegosiasi. negosiasi dengan orang, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita dapat saat masa organisasi di kampus atau saat kita menjadi pelayan mahasiswa gitu. Dan itu masih berguna saat kita bekerja seperti itu, Mister. Oke, berarti teman-teman, kita bagi menjadi dua nih dalam organisasi, ada budaya dan ada ilmu. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kita baru menjelaskan tentang ilmu di Betul. organisasi. Dan fakta dari yang udah dilakukan sama saudara Riham, ilmunya itu sangat berguna sekali dalam dunia kerja maupun dunia setelah kuliah. Nah, gimana kalau budayanya? Nah, ini dia nih. Sebenarnya budaya organisasi itu apa sih? Apakah ada menari atau ada budaya seperti mencaci? Kalau kita nggak tahu ya. Jadi kira-kira budaya itu bagaimana? Ini sekali lagi disclaimer teman-teman, ini tidak mengeneralisasi semua organisasi di Betul, kampus. Ada juga teman-teman yang mungkin dapat organisasi yang lumayan suportif atau lingkungannya sangat-sangat positif, itu sangat-sangat bagus gitu. Tapi budaya-budaya yang ada di organisasi kampus itu ya sering keluarlah di FYP TikTok, di Reels Instagram, atau bahkan di short YouTube yang banyak orang-orang mengumpulkan kemuakan dia, sangat muak dengan budaya yang ada di organisasi. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Apa itu? Telat atau ngaret. Nah, kata-kata ngaret nih yang sering terjadi nih di budaya organisasi kampus. Contoh, kita rapat ada di grup WA, itu jam 1 siang. Baik. Jam 1 siang. Tapi mulai rapatnya baru jam 4 sore. Wah, itu jauh sekali ya sebenarnya. Ngaret bukan 10-15 menit. Ini yang saya alami ya teman-teman. Common sense ini sebenarnya ya. Jadi common sense akhirnya gitu. Ngaretnya itu 1, 2 atau bahkan 3 jam gitu. Ada WIC ya? WIC. Tahu WIC? Waktu Indonesia Kampus. Waktu Indonesia Ciputat malahan. Ciputat gitu. Iya. Nah, itu yang sering terjadi atau khususnya yang sering ada di lapangan gitu. Budaya-budaya ngaret ini yang sering terjadi gitu. Kadang juga mungkin dari kitanya ya, Mister ya. Dari kitanya karena sudah di awal-awal kita masuk organisasi sudah terbiasa seperti itu, akhirnya saat kita menjabat atau saat kita berada di posisi-posisi kunci di organisasi, kita budayakan lagi seperti itu. Jadi jatuhnya turun-temurun. Iya. Turun-temurun itu yang sangat-sangat tidak relevan. Nah, yang pertama itu common sense yang kurang baik ini yang Sangat kemudian kurang baik. menjadi budaya ya. Jadi Betul. kita itu semua orang terus berpikir kayak pasti telatnya itu. Pasti nanti mulainya jam 2. Nah, nggak cuma saya yang berpikir seperti itu, teman-teman yang lain, Valentinos yang lain juga berpikir seperti itu, maka nggak akan pernah terjadwal dengan struktural seperti yang ada di London ya. Kita nggak pernah tidak Jadi- pernah menunaikan janji akhirnya. Betul, ya. Jadi itu adalah masalah di banyak organisasi sebenarnya tentang waktu. Apalagi selain telat atau ngaret. Ngaret kira-kira. gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua budaya ini sedikit sedikit Apa nih? tricky dibahas, tapi masalah senior Wah, atau senioritas gitu. waduh. Oke, coba kita bahas. Saya sebenarnya belum terlalu ngerti soal ini ya. Maksudnya saya juga sangat-sangat dangkal tentang organisasi. Jadi sering melihat senioritas yang di FYP itu konotasinya nggak bagus. Betul, Mungkin betul. sekarang bisa diperjelas lagi Betul. oleh Riham. Jadi pandangan saya dapat beberapa yang referensi ya, bukan cuman yang dari FYP yang itu ya. Coba kira-kira apa tuh budaya yang dari senior? Oke, ada beberapa tipe senior yang pernah saya pernah temui gitu. Ada, tapi semua konotasinya adalah senior yang baik. Baik. Oke. Pertama, baik secara secara sikap, baik secara sikap juga secara pengarahan. Jadi senior tersebut ya totalitas sayang pada adik kelasnya atau adik tingkatnya yang ingin melanjutkan kiprah organisasi dia gitu. Ada juga senior yang baik secara sikap tapi
kurang peduli terhadap karir organisasi adik-adiknya gitu. Ya hanya berbaik secara sekilas saja gitu loh. Dan tidak terlalu peduli saat ini, jadi tidak diarahkan adik-adiknya untuk melanjutkan mau kemana dan lain sebagainya. Dan ada juga senior-senior yang tidak peduli aja gitu, tidak peduli dengan keberlangsungan organisasinya, tidak terpeduli dengan adik-adiknya gitu, dan dia hanya peduli pada dirinya sendiri gitu. Tapi ini yang jujur, ini yang saya temukan atau yang saya jalani selama di organisasi, tidak ada yang namanya senior yang sampai atau yang dalam konotasinya negatif gitu. Dalam artian yang dia jahat, yang dia suka bullying, yang dia lalu dia seolah-olah dia yang berkuasa di situ, seolah-olah dia yang memiliki segala hak, dan hak yang ada di organisasi itu saya belum pernah menemukan. Mungkin di luar sana pasti ada yang namanya orang jahat, pasti ada lah ya. Gitu. Namanya orang jahat pasti ada, tapi percayalah teman-teman, kebanyakan senior-senior di organisasi kampus itu ya seperti kita sekarang gitu loh. Hanya orang-orang biasa yang ada kalanya mereka juga kadang salah gitu. Ya namanya manusia biasa gitu kan. Betul. Salah untuk memperlakukan orang lain, dan mungkin itu yang masuk ke hati-hati yang kurang berkenan gitu. Tapi yang tidak patut dicontoh itu dari beberapa senior itu yang tidak relevan, itu dari segi akademis mungkin, atau segi disiplin. Betul. Di sini segi disiplin akademis itu yang sangat-sangat saya notice gitu dari beberapa senior yang tadi saya bilang di awal, yang bahkan ada berbelas-belas semester ya. Iya, jadi udah 2 digit semesternya gitu. Jadi sampai muncul istilah bukan lulus tepat waktu tapi di waktu yang tepat. Nah, itu menurut saya kurang tepat malah. Karena di sisi lain dia lalai dengan kewajibannya ya. Nah, kewajiban kita itu sebenarnya kuliah, organisasi itu sampingan. Betul. Iya kan? Betul. Tapi ada yang membalik faktakan ini gitu kan. Untuk menjustifikasi. Oh, itu aslinya justifikasi malah. Untuk kebanyakan semester dia mungkin. Oke, bukan quote ya, mungkin. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Gitu. Tapi yang jelas untuk justifikasi kalau misalnya belum bisa lulus, jadinya lebih keluarlah narasi seperti itu, seakan-akan dia benar gitu. Mungkin seperti itu. Kan mungkinnya dari pengalaman Siriham aja. Ya, ini bukan bermaksud untuk menyindir ataupun apapun ya, gitu. Menyinggung semua pihak ya. Ya kita tidak gitu. Mungkin gitu kan. Tapi banyak juga senior-senior yang patut kita tiru gitu kan. Seperti senior-senior yang dia berusaha untuk membaguskan budaya-budaya kampus ya gitu kan, itu yang wajib dan masih relevan lah. Senior-senior seperti itu harus dan wajib kita tiru, yang berusaha memperbaiki disiplin yang pertama waktu, lalu disiplin akademis dia juga, lalu dia juga disiplin peraturan dan idealis. Nah, idealis ini susah nih nyari orang idealis pada zaman ini ya sebenarnya. Orang yang idealis itu susah carinya teman-teman. Yang kalau kita susah carinya ya kita sendiri harus menjadi idealis kan. Seperti itu. Betul. Ada pepatah dulu, tapi ini agak berbeda ya sebenarnya. Kalau kamu tidak lahir dari keluarga kaya, maka pastikan keluarga kaya lahir dari rahimmu. Betul. Jadi sangat luar biasa loh sebenarnya. Kita bisa otak-atik ke beberapa profesi ya, bukan cuma orang kaya ya. Betul. Budaya juga bisa. Budaya. Betul. Nah kemudian ada nggak senior yang menjanjikan kalian itu, misalnya gini, kalian itu harus ikut organisasi karena nanti kerja akan bagus, ini segala macam, itu kira-kira ada nggak ya? Itu sudah jadi masuk marketing kali ya, marketing organisasi gitu. Marketing organisasi supaya teman-teman mahasiswa baru khususnya gitu kan, mahasiswa baru itu tertarik untuk masuk organisasi, karena dengan branding dengan organisasi pasti lebih mudah gitu. Dengan organisasi pasti lebih terjamin masa depannya gitu. Baik. Saya bisa jawab dengan 2 hal. 2 tipe, oke. 2 hal. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Ada berarti ada dan ada yang enggak. Iya betul. Ada yang enggak. Silahkan dijabarkan. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Iya, dari tadi kita ngomongin pengalaman. Jadi ini fakta ya, fakta dari pengalaman pribadi. Siapa tahu kan ada yang potong terus cuma potongan-potongan gitu ya. Gitu kan. Ini menurut pribadi saya gitu. Iyanya apa?
kita benar-benar dipermudah dalam masa kuliah. Bukan kita mentang-mentang kita organisasi terus kita boleh bolos seenak kita, mentang-mentang kita organisasi terus kita boleh nggak ngerjain tugas, bukan seperti itu. Dengan adanya kebiasaan kita di organisasi, yang kita udah biasa rapat, kita udah biasa begadang sampai malam bahas organisasi, mikirin program kerja gitu kan, yang kita udah biasa bikin proposal, jadi seakan-akan tugas di kuliah itu menjadi lebih ringan bagi kita karena kita udah biasa. Biasa dengan hal yang rumit. Nah, jadi yang hal rumit itu menjadi mudah. Oh iya, Nah, iya. gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi lebih kenal dengan dosen. Karena kita ketemu dosen bukan hanya bahas masalah kuliah dong. Betul. Otomatis bahasa masalah organisasi kita bahas juga dengan dosen. Lebih sering ketemu dosen dan akhirnya lebih akrab. Disitulah mulai terjalin ikatan-ikatan atau relasi-relasi terhadap bidang akademik dan akhirnya menjadi jalan kita untuk mempermudah masalah-masalah kuliah kita. Contoh, saat kita mendapatkan nilai kurang mungkin ya, kalau di kuliah kan ada A, B, C gitu. Iya, betul. Contoh dapat C ya cukup. Cukup itu entah ngulang atau enggak kan kita nggak tahu. Masih Iya, di tengah-tengah lah gitu kan. Saat kita anak organisatoris, kita bisa dengan menggunakan teknik negosiasi tadi dan dengan datang ke dosen yang kita sudah akrab, itu akan mudah jalannya untuk kita mendapatkan nilai yang bagus. Atau memperbaiki nilai lah. Walaupun ya, walaupun pada faktanya nggak bagus gitu. Betul, pada faktanya kita bisa apa ya? Mungkin ya ada kalanya kita kalap mungkin ya kita terlalu sibuk organisasi dan tidak fokus pada masalah kuliah, itu ada kalanya seperti itu. Tapi kita bisa, karena kan dosen-dosen juga pasti paham lah dengan situasi anak-anak organisasi, pasti paham lah gitu kan. Karena mereka juga nggak setahun 2 tahun jadi dosen gitu, jadi paham tipe-tipe anak organisasi pasti udah paham, dan mereka sering juga ngasih toleransi kepada anak organisasi untuk memperbaiki nilainya, dan itu tidak didapatkan oleh anak-anak non organisasi. Oh, Jadi ada privilege dari kita. Ya, semacam privilege betul. dari anak organisasi. Ditambah ilmu lobbying tadi ya. Ilmu lobby dan negosiasi tadi. diskusi lagi. Pak gini gitu ya. Nah, gitu. Ini yang membuat organisasi itu penting sebenarnya teman-teman dalam kuliah gitu. Betul. Nah, relevannya setelah tidak kuliah itu gimana? Tadi yang tidak dulu atau Oh, yang tidak. Oke. Yang tidak. Masih kita lanjut yang tidak. Tidaknya itu saat kita sudah lulus akhirnya gitu. Tidaknya gitu. Kenapa? Karena atau enggak masa-masa kita apa ya? Masa-masa kita mau lulus, menjelang lulus, pengerjaan skripsi, lalu ada juga setelah lulus juga sama lah gitu kan. Saat kita dulu ingin masuk organisasi, kita dijanjikan, oh ya dengan organisasi, oh ini menjadi syarat kelulusan loh gitu. Oh gitu. Ya, syarat kelulusan loh gitu. Dulu marketingnya seperti itu. Tapi bener nggak itu? Ada benar dan ada tidak. Kenapa? Karena syarat kelulusan itu bisa dipenuhi tanpa harus ikut organisasi sebenarnya. Wah, ini rahasia sebenarnya. Tapi saya bongkar gitu kan. Oke, ini rahasia teman-teman. Ya, ini rahasia ya. Gitu. Oke. Tanpa harus ikut organisasi. Tapi akan lebih mudah ketika ikut organisasi. Nah, itu akan lebih mudah saat kita ikut organisasi. Jadi kita nggak usah pusing. Gitu. Ada banyak studi kasus teman saya yang akhirnya mereka bingung di akhir-akhir gitu. Akhirnya banyak kan teman-teman saya ngechat, lu punya sertifikat nggak? Bagi gua dong. Lu punya sertifikat nggak? Bagi ya, gua dong. Betul. Sertifikatnya dari saya dapat dari mana? Dapat dari masa organisasi. Sedangkan teman-teman yang nggak ikut organisasi, mereka bingung nyari di mana. Nyari di mana? Cari untuk seminar memenuhi. nggak ikut, Nah, ya kan? gitu kan. Atau ada cara ini nggak Nggak ikut, nggak Sedangkan dapat apa-apa. anak organisasi itu pasti terjamin ikutnya karena dipaksa mau nggak mau gitu loh. Iya, Ya nggak? betul. Dipaksa Jadi, ikut gitu. kita bisa ambil kesimpulan itu orang-orang yang ngomong organisasi itu syarat lulusnya kampus itu nggak salah. Nggak salah. Karena dengan tidak langsung memang Secara seperti tidak langsung, itu. betul. Jadi nggak semua orang itu bisa mandiri dapat sertifikat yang banyak ya kan, sehingga dia bisa lulus dengan syarat sertifikat itu. Betul, Jadi betul. harus ikut organisasi supaya dapat banyak sertifikat, kemudian menjadi syarat lulusnya. Betul. Nggak salah teman-teman, Nggak salah. nggak salah. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa mandiri ya kan. Betul, Nah, mandiri. Tapi jalannya nggak semudah. Jalannya Ya, nggak tidak semudah itu, semudah ya. anak organisasi seperti Itu pilihan, ya kan? Gitu. Itu pilihan teman-teman aja gitu. Betul Kayak sekali. gitu. Wah,
sangat luar biasa sekali obrolan kita ini, sangat membara sekali ya. Oke, kemudian ini kita tadi sudah membahas tentang senior ya kan, terus relevansi. Lalu kemudian apa yang membuat orang-orang itu masih ragu untuk masuk organisasi? Gitu. Yang membuat orang-orang ragu itu sebenarnya ada beberapa hal gitu. Menurut data aja. Oke, ini ngomongin data ya. Gitu. Maksudnya saya pernah juga menjabat gitu kan. Kita di organisasi saat ini mengalami yang namanya penurunan minat anak-anak khususnya mahasiswa baru untuk gabung ke organisasi. Kenapa? Karena maraknya branding yang negatif Dari oknum. dari oknum terkait organisasi tersebut. Padahal pada kenyataannya nggak semua organisasi seperti itu, bahkan sebagian besar organisasi nggak seperti itu. Mungkin Data loh ini. iya, mungkin organisasi yang dikemukakan atau yang disuarakan oleh salah satu oknum tersebut itu seperti itu, tapi menurut pengalaman pribadi saya tidak ada organisasi yang sejahat, wah brandingnya kayak udah protagonis atau udah antagonis banget gitu, ya? Udah antagonis banget organisasi di mata mahasiswa, padahal enggak gitu loh. Nah, penurunan, salah satu faktor penurunan minatnya salah satunya itu. Yang kedua, mungkin saat masa COVID, itu menjadi salah satu faktor. Saat masa COVID, banyak organisasi-organisasi yang akhirnya vakum gitu kan, karena tidak bisa berkumpul lagi. Tapi setelah masa COVID-nya selesai, susah untuk membuka lagi atau untuk menggerakkan lagi organisasi gitu, karena rodanya sudah lama berhenti. Karatan dia. Betul, mungkin seperti itu. Jadi banyak menurun lah gitu eksistensi dari organisasi-organisasi tersebut gitu. Nah, lalu apa yang kita lakukan atau apa dari teman-teman organisatoris itu lakukan untuk menangani hal tersebut gitu? Sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai solusi gitu kan. Misalnya? Yang pertama, kita bikin banyak acara gitu kan. Kita bikin banyak acara yang formatnya itu berbeda. Sekarang teman-teman, saat join organisasi itu tidak seperti dulu. Mungkin dulu yang ya seperti teman-teman denger deh gitu, banyak buruk-buruknya segala macam. Tapi sekarang formatnya udah banyak organisasi-organisasi yang bergeser lebih ke fun gitu, more fun gitu, yang hanya enak-enaknya aja itu sudah banyak. Dan udah banyak juga organisasi yang sudah melek terkait dinamis. Kan dunia ini sudah sangat dinamis ya gitu kan. Banyak organisasi yang udah mengikuti tren lah gitu. Sekarang banyak organisasi yang udah mengikuti tren dan bisa atau mampu menampung aspirasi-aspirasi yang sebelumnya tidak bisa ditampung oleh organisasi tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu timbul sebenarnya pertanyaan besar dari diri saya sendiri nih ya, Ilham. Timbul pertanyaan besar dari diri saya sendiri. Sebenarnya organisasi itu lebih menjorong ke akademis atau ke politis. Nah, saya ini kurang tahu nih antara apakah organisasi ini menjorong ke akademis atau ke politis. Soalnya yang saya tahu ada di bukunya, saya lupa penulis siapa, tapi namanya itu, judulnya itu lupa lagi saya judulnya ya. Ditulis bahwasanya politik dan akademis tidak akan pernah bisa disatukan. Betul. Nah, orang yang akademis sebaiknya tidak berpolitik, dan orang yang berpolitik tidak boleh bawa-bawa akademis. Nah, betul. Menurut Ilham itu gimana? Intinya atau secara jawaban sederhananya, pilihan masing-masing. Tujuan awal masuk organisasi itu emang mau akademis atau mau politis. Oh, berarti bisa ya? Bisa akademis, bisa politis? Bisa akademis, bisa politis. Kita ambil contoh gitu kan. Ini saya sendiri mungkin gitu. Saya masuk organisasi tadi di himpunan mahasiswa maupun di badan eksekutif mahasiswa, bahkan di ikatan mahasiswa gitu. 3 organisasi sekaligus, dan yang teman-teman saya rata-rata tidak ikutin, tapi nyatanya saya bisa menjadi lulusan pertama. Oh iya, betul. Di angkatan saya. Oh, maksudnya gini. Akademis kan, maksudnya kita fokusnya ke akademis gitu. Jadi hal tersebut tidak tidak menghalangi lah gitu
hak akademis seseorang. Bahkan kalau misalkan hanya mau diambil intisarinya dari organisasi, itu sangat menunjang. Oke, sebentar. Jadi maksud saya yang akademis dan politis ini gini, Riham. Saat Riham join organisasi, kemudian itu ada acara yang pengajaran, intinya itu ilmu tentang pengetahuan dan lain-lain begitu ya. Nah, Betul. di saat adanya ilmu pengetahuan itu real, to be honest, untuk nge-share ke teman-teman yang nggak ikut organisasi atau untuk menarik orang-orang untuk ikut organisasi. Nah, itu kan politik jatuhnya. Politik, betul. Jadi dari pengalaman pribadinya Riham itu, to be honest, itu gimana? Untuk contoh kita bikin acara, gitu. Kita bikin acara. Ada 2 tipe acara. Yang tadi yang akademis dan ada yang politis, gitu. Saat kita bikin acara, kita membahas terkait mungkin kurikulum kampus atau membahas terkait penelitian, Intelek atau, lah ya. Intelek gitu, atau membahas terkait apa ya? Ya kalau saya fakultas pendidikan, masalah pendidikan lah gitu. Itu kita clear atau kita 100%, 100% kita gabungkan atau kita berikan materi tersebut untuk peserta acara tersebut. Entah itu anak organisatoris atau bukan. Gitu. Tapi kalau misalkan dibilang untuk menarik, itu kita juga ada acaranya. Oh, beda acara. Beda acara. Jadi kita tidak disatukan. Oke. Tidak disatukan. Nah, untuk yang menarik perhatian non organisatoris, itu kita ada acara yang namanya open house. Jadi kita lebih menonjolkan sisi organisasinya dibanding dengan materi yang kita bawakan. Ada lagi teater, kita juga ada yang namanya bina desa, kita juga ada yang namanya bincang asik atau bisik gitu. Banyak gitu. Jadi banyak tipe acara, tapi secara intinya itu dibagi menjadi 2 gitu. Yang kita berikan pure 100% itu kadang untuk yang akademis ini itu kita menyesuaikan kebutuhan dari mahasiswa. Kan karena pada dasarnya kita kan anak organisatoris itu kan pelayan mahasiswa. Betul. Pelayan mahasiswa. Jadi apa yang mahasiswa butuhkan kita beri. Jadi tidak kita tahan. Oh iya, betul. Akan sangat jahat kita sebagai anak organisatoris yang menggunakan uang mahasiswa, tapi kita menahan ilmu yang kita dapat saat mahasiswa tersebut butuh. Itu sangat zolim dong, gitu loh. Karena mau nggak mau, nah ini teman-teman yang menjadi bisa dibilang itu gaitan lah gitu. Karena faktanya UKT atau uang kuliah tunggal, setiap mahasiswa yang ikut atau tidak ikut organisatoris itu pasti dipotong untuk kebutuhan organisasi. Jadi kenapa organisasi sampai sekarang masih berjalan, khususnya di kampus saya, itu karena dari uang kuliah UKT juga ya, gitu ya? Betul, gitu. Berarti kita sangat merugi kalau nggak ikut sebenarnya. Nah itu, ya? Kita sangat merugi kalau kita nggak ikut, karena ya kita bayarin orang. Nah iya, kita ikut atau nggak ikut tetap kita dipotong UKT-nya gitu. Iya. Gitu. Memang secara tekstual dan secara terperinci tadi dijelaskan ada 2 ya, ada Betul. 2, yaitu yang pertama ada yang memang untuk menarik dan ada yang memang serta-merta hanya dikasih kepada mahasiswa yang membutuhkan. Betul. Tapi secara terselubung psikologi orang pasti kena, wah ini organisasi ini, tapi tergantung ada kompetitifnya nggak organisasinya ini gitu ya. Nah jadi psikologi orang itu bisa kayak, oh ini organisasinya kayaknya aktif nih. Nah jadi kayaknya ikut di situ seru gitu kan. Secara tidak langsung itu disponsori oleh acara-acara tersebut ya. Betul. Dan itu disebut politik ya. Politik. Kan? Padahal niatnya baik gitu. Iya, paham. Tapi ini izin lanjut yang tadi yang saya bahas di awal, akademis dan politik dengan di beda sisi. Ya, beda sisi. Tadi kan kita bahas yang secara definisi yang tadi gitu terkait acara dan lain sebagainya. Tapi kita bahas dalam segi akademis, literally akademis, maksudnya kuliah gitu. Betul. Kita yang ulangin. tadi, yang dari awal. Apakah akhirnya organisasi ini mengganggu masa kuliah gitu kan? Apakah bener, kalau gua ikut organisasi ntar gua nggak lulus tepat waktu gitu kan? Itu mah. Iya kan? Justification aja itu buat orang-orang yang nggak mau ikut organisasi. Nah, itu teman saya bisa ulangi tadi bahwasanya organisasi tidak menghalangi teman-teman untuk berprestasi. Nah, itu organisasi sama sekali tidak menghalangi teman-teman untuk mencari prestasi sebanyak-banyaknya. Bahkan, in fact gitu kan, organisasi yang membantu teman-teman untuk berprestasi. Nah, mempermudah jalannya tadi. Mempermudah jalannya, gitu. Jika teman-teman ingin fokus di akademis,
ingin teman-teman ingin cepat lulus kuliah gitu kan, organisasi bisa jadi salah satu jalannya. Kenapa? Karena otomatis di organisasi banyak senior-senior dong. Kita bisa minta sarannya gitu. Bang, gimana caranya biar ngadepin dosen ini contoh. Bang, gimana caranya bikin skripsi. Bang, gimana caranya kita ngurusin administrasi kampus. Yang awalnya teman-teman yang nggak ikut organisasi nggak tahu infonya, kita tahu duluan. Yang itu nggak mungkin didapatin kalau kita nggak ikut organisasi. Ikut organisasi. Betul. Nah, betul gitu. Nah, itu yang ingin fokus di akademis gitu. Tapi ada nggak teman-teman yang ingin fokus di politis yang akhirnya jadi politikus? Banyak gitu. Banyak contohnya teman-teman yang akhirnya beranjak atau berawal dari organisasi, akhirnya menjadi organisatoris dan akhirnya menjadi aktivis dan akhirnya menjadi anggota dewan. Nah, iya, gitu kan. Ke situ akhirnya Arahnya gitu seperti itu kan, ada banyak lah. Ada contoh ketua BEM UI, contoh. Ya itu bukan hal yang salah. Itu fakta, men. Itu bukan hal yang salah gitu loh. Mungkin itu salah satu cara dia untuk memperjuangkan suara-suara mahasiswa gitu kan. Bagaimana kita bisa merubah suatu sistem kalau kita rubah dari luar. Iya, susah. Kadang-kadang harus merubah sistem itu dari dalam, teman-teman. Kalau dari luar kayaknya masuknya susah. Betul. Jadi contohnya seperti itu. Diubah dari dalam dulu ya. Walaupun kita masih lanjut. Jadi itu jadi ada dua tipe gitu. Kalau kita ingin fokus ke akademis sangat bisa. Toh pun untuk jalan kita jadi di politis sangat mudah atau bisa gitu. Jadi tergantung pilihan. Iya. Jadi kita bisa banyak tahu tentang organisasi dan lain-lain tadi yang udah dijelaskan dari awal ya kan. Itu tergantung pilihan kita ya. Segala sesuatu itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat ya kan. Ada juga kalau kata-kata yang lain al-umuru bimaqasidiha, itu banyak banget. Segala sesuatu tergantung dari niatnya gitu. Jadi organisasi itu ada dua tadi, ada budaya dan ada ilmu. Yang sangat berguna adalah ilmu. Budaya-budaya yang tidak baik jangan ditiru, jangan dimasukkan kembali, jangan dijadikan budaya yang turun-temurun teman-teman ya. Jadi boleh masuk organisasi, boleh juga nggak masuk organisasi, asal you bisa lulus, bisa lulus gitu. Gitu, dan yang paling penting dunia teman-teman gitu di dunia pekerjaan ini sebenarnya sedikit karena saya udah kerja gitu kan. Betul. Itu nggak mau tahu lah, perusahaan itu tidak mau tahu kamu lulusnya cepat atau tidak. Perusahaan itu nggak mau tahu kamu lulusan terbaik, nggak mau tahu organisasi kamu bagus, organisasi kamu apa. Tapi pengalaman kerja ya atau gimana? Dari soft skill atau skill yang kita bawa, skill yang kita bawa dan pengalaman yang kita ambil. Skillnya salah satunya dari mana? Ya dari organisasi. Skillnya gitu. Kemudian apakah relasi ya? Ini kita bahas nih. Relasi itu benar-benar bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan. Relasi organisasi ya kita bahasnya tadi. Nah, ini mungkin bahasan terakhir teman-teman ya. Mungkin udah terlalu lama ya. Jadi relasi organisasi apakah menjamin atau membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan? Nah, ini kita ngomong apa adanya aja ya teman-teman. Nah, gimana Rihab? Untuk bicara masalah relasi ini adalah balik lagi ya, gimana cara kita mengatur relasi atau mengatur hubungan dengan relasi tersebut gitu. Semakin dekat kita dengan contoh salah satu orang, yang semakin mudah juga kita untuk meminta bantuannya, seperti itu. Tapi sepengalaman saya, relasi sangat-sangat membantu kita untuk mendapat pekerjaan. Dengan catatan, pekerjaan tersebut masih relevan dengan jurusan kita. Dengan catatan pekerjaan tersebut masih relevan dengan jurusan kita. Jika pekerjaan tersebut atau kalian teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan di luar jurusan, contoh kayak saya bahasa Inggris, saya ingin bekerja sebagai finance gitu di satu perusahaan, ya itu akan sangat susah gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Tapi kalau misalkan saya ingin menjadi guru bahasa Inggris, sangat mudah ya. Sangat mudah karena saya juga sudah banyak relasi atau banyak teman-teman yang menjadi guru dan pasti saya kalau sekarang pasti ada gitu, seperti itulah kasarannya. Itu dengan catatan seperti itu akan mudah mendapatkan pekerjaan dengan catatan masih relevan dengan jurusan atau masih relevan dengan program studi yang teman-teman ambil, seperti itu. Berarti masih relate lah ya. Masih relate, betul. Nah itu ternyata kita sudah di penghujung pembahasan sebenarnya. Sebelum kita akhiri mungkin
dari Riham kasih pesan ke adik-adik kita, adik-adik mahasiswa kita, silakan pesan yang memang jangan gantung gitu ya, jangan tergantung, Oke, jangan oke. pilihan, jangan Oke. apa-apa. Jadi tentang organisasi, kalian bagusnya masuk atau tidak kita. Oke. Untuk teman-teman, apalagi yang masih bingung ya, masih bingung untuk masuk organisasi atau tidak gitu. Nah, pengalaman pribadi saya, teman-teman coba dulu masuk begitu. Karena ingat pesan ini gitu, ingat pesan atau ingat kata-kata dari Sultan Syahrir bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan gitu. Jadi pertaruhkan waktumu, pertaruhkan fisikmu, pertaruhkan keringatmu untuk masuk organisasi. Saat kalian teman-teman keluar di organisasi, teman-teman akan merasakan dampak yang besar yang teman-teman dapatkan dari organisasi gitu. Luar. Jadi tidak usah ragu untuk masuk organisasi, coba masuk, tapi dengan catatan pilih organisasi yang sesuai dengan passion dan sesuai dengan kemauan teman-teman. Seperti itu. Betul. Jadi harus sesuai passion. Betul. Ya. Nah, jadi teman-teman, intinya adalah never try, never know. Nah. Ya, jangan lupa pantengin. Let's dive in. Saya Dion Valentino dan Riham, tuh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye.